Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan Air Hidup Madiun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini berjumpa lagi dalam Pastoral Note. Pada hari ini saya memberi tema ataupun judul renungan kita adalah berakar dan tumbuh seperti pohon sagu. Bapak Ibu Saudara, sagu menjadi makanan pokok saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur. Semua bagian daripada pohon sagu ini dapat dimanfaatkan ataupun digunakan oleh manusia. Daun daripada pohon sagu dapat dipergunakan sebagai atap rumah. Dan kulit daripada pohon sagu dapat dijadikan lantai alas rumah untuk kita pijak. Dan yang lebih lagi ialah dalamnya ataupun daging daripada pohon sagu itu diolah menjadi makanan pokok. Bisa diolah menjadi tepung sagu, diolah menjadi makanan khas saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur. Dan saya juga menyukainya makanan itu Bapak Ibu Saudara. Bisa diolah menjadi papeda, orang Papua bilang, menjadi kapurung, orang Toraja bilang, dengan kuah kuningnya. Wah, itu sangat lezat sekali Bapak Ibu Saudara. Dan bagian pelepah daripada pohon sagu, ketika itu kita buang dan masukkan di parit ataupun di sungai, maka pelepah itu akan menjadi tempat untuk para ikan-ikan itu bernaung atau bersarang di situ. Dan pohon sagu ini ketika ia mati ataupun roboh, pohon sagu itu tidak terbuang begitu saja. Namun dari pohon yang mengalami pembusukan ini akan ada ulat sagu yang bisa dinikmati, yang kaya dengan protein dan nilai gizinya cukup tinggi. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon sagu memiliki ciri yang unik. Walau tumbuh di daerah rawa yang gembur dan banyak airnya, tetapi pohon sagu tidak mudah tumbang ataupun roboh. Pohon sagu adalah salah satu pohon yang tumbuh tegak lurus. Jika pohon sagu itu tumbuh miring, maka pohon sagu tersebut akan jatuh, akan roboh, ataupun akan tumbang. Jadi ciri khusus daripada pohon sagu adalah berakar dalam dan bertumbuh lurus. Tidak miring ataupun tidak condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan umat Tuhan ataupun jemaat Tuhan yang ada di dalam Kolose. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 berkata demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7 berkata demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Kolose pada waktu itu adalah jemaat Tuhan yang memiliki akar yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Walau pada saat itu mereka sudah tidak bersama-sama lagi dengan Rasul Paulus, namun mereka memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kuat, dan tidak mudah terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat kala itu.
Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di Kolose bukanlah jemaat yang biasa-biasa saja. Ya. Mereka mampu memiliki iman yang kuat. Mereka mampu berdiri teguh. Ada hal yang begitu luar biasa yang kita mampu pelajari dari kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Ya. Mereka adalah orang-orang percaya di dalam Tuhan. Dan yang unik dalam ayat 7 dikatakan demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kembali jemaat yang ada di Kolose. Ya. Karena Paulus tahu bagaimana kehidupan para jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Ya. Di ayat 5 dikatakan demikian, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan teguh imanmu di dalam Kristus. Oleh sebab itu di ayat 7 tadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose untuk tetap terus memiliki iman yang teguh, berakar di dalam Kristus, sehingga akan mengalami pertumbuhan iman yang begitu luar biasa. Sehingga ketika ada pengajaran, ada hal-hal yang membuat diri kita menjadi goyang, itu tidak akan mampu merobohkan iman kita ataupun menggoyahkan iman kita. Bapak Ibu Saudara, Paulus meminta agar jemaat yang ada di Kolose memiliki iman yang teguh dan ketetapan di dalam hati mereka, untuk mereka tetap terus mengiring Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus benar-benar berakar di dalam Kristus agar kita dapat tumbuh lurus ke atas. Untuk bertumbuh diperlukan respon ataupun tanggapan, yaitu taat. Mari saya mengajak kita semua, situasi keadaan yang kita alami saat ini, ya, apapun persoalan pergumulan hidup yang kita alami saat ini, mari Bapak Ibu Saudara responi, ya, dengan tetap terus berserah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya. Jangan persoalan kehidupan kita membuat kita goyah, bahkan membuat kita tumbang. Oleh sebab itu kita harus menurut kepada Tuhan. Kita harus selalu bersikap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga persoalan-persoalan yang kita alami tidak membuat kita menjadi goyah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ketaatan, pasti ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti pohon sagu yang selalu mengarah ke atas kepada penciptanya. Kiranya hidup kita memberikan dampak dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan pohon sagu, seluruhnya dapat dipergunakan, dapat dimanfaatkan untuk manusia. Terlebih kita sebagai umat ciptaan Tuhan, mari kita tetap terus berakar dan terus tumbuh di dalam Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita pada kesempatan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.